side that you don't know. I can't wait to get. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Satria, saya dari 10-6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wirajati Pratama, absen 36 dari kelas 10-6. Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang, tapi juga jangan sayang ya sama saya, karena ya gitu. Perkenalkan, nama saya Devita Juliana Muklis dari kelas 10-6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aska Melati Ramadan dari kelas 10-6. Halo semua, perkenalkan nama saya Lady Kesha Aulia dari 10-6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Alfia Rasid, absen 32 dari kelas 10-6. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sistem pasar monopolistik ini dikembangkan karena tidak adanya kepuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna atau pasar monopoli. Akan tetapi, jika kita lihat dari struktur pasar monopolistik, maka sistem tersebut lebih mendekati pasar persaingan sempurna. Namun para produsen akan lebih berpartisipasi di dalam jenis pasar tersebut untuk menghasilkan sebuah produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik sendiri. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda jenis. Pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda-beda. Di dalam pasar monopolistik, pada konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas setiap produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Dengan adanya perbedaan pada setiap produk yang ditawarkan, itu akan mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya di antara produk-produk yang akan dibeli. Tapi juga mungkin saja perbedaan yang tercipta hanyalah persepsi dari masing-masing konsumen saja, di mana produk yang ditawarkan oleh berbagai produsen yang ada di pasar memang berbeda. Misalnya saja, perbedaan suatu produk bisa kita lihat dari bentuk kemasan atau fisiknya, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, fungsi, dan juga berkualitas produk. Selain itu, perbedaan tiap produk juga bisa kita lihat dari merek, logo, dan juga kemasannya. Kemudian, untuk melihat lebih jelas lagi terkait perbedaan produk, bisa kita lihat dari jangka waktu kredit penjualan produk tersebut, kemudahan dalam mengaksesnya, ketersediaan komoditas, lokasi untuk mendapatkan komunitas, layanan after sales, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari produk yang dijual di pasar monopolistik yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alat kosmetik, pakaian, obat-obatan, tempat makan, dan masih Pengertian pasar monopolistik. Di dalam pasar monopolistik, ada banyak sekali penjual yang menawarkan dagangan yang homogen atau serupa. Tapi produk yang dijual dibedakan dengan kualitas, bentuk, dan juga ukurannya, serta semua penjual yang ada harus bersaing dengan maksimal. Produk yang dijual di dalam pasar ini mempunyai kualitas, harga, dan juga ukuran yang berbeda-beda meski dalam satu jenis produk. Penentuan harga yang tetap biasanya akan ditentukan langsung oleh penjual sehingga tidak menggunakan mekanisme pasar. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Tak hanya itu saja, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di pasaran. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah penjual yang cukup banyak, sehingga muncul berbagai kesulitan terkait koordinasi antara produsen atau penjual. Jadi, kolusi harga hampir tidak bisa dilakukan. Setiap pemilik usaha harus selalu aktif mencatat target pasarnya sendiri.
2. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan, seperti halnya pabrik aparel dan juga alat-alat olahraga seperti Nike, Adidas, Fila, Skechers, dan juga Puma. Mempunyai produk yang serupa, di mana semua perusahaan tersebut mengeluarkan jenis sepatu yang sama, tapi produk yang mereka hasilkan memiliki karakteristik dan ciri masing-masing. 3. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada suatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. Kalaupun ada yang ingin bermain harga, misalnya saja ada produsen yang ingin menetapkan harga tinggi untuk produk yang ditawarkannya, maka produsen tersebut harus bisa meyakinkan para konsumen terkait kualitas dan juga keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk serupa milik kompetitor. 4. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Semua produsen yang ada di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Hal itu tentu tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan menyusahkan konsumen yang ingin mencari produk tersebut. Sementara untuk produsen baru, mereka tidak perlu memiliki sejumlah modal yang besar untuk dapat bergabung dan bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar. Asalkan produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau dan berkualitas baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, konsumen yang ada di dalam pasar akan menerima kehadiran produsen baru itu. 5. Perkembangan teknologi dan inovasi. Karena adanya persaingan yang ketat dan banyak kompetitor di dalamnya, maka tiap produsen atau penjual dituntut untuk dapat terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal tersebut juga menyebabkan teknologi dapat dikembangkan dengan cepat untuk mengimbangkan inovasi yang diinginkan oleh para produsen. Saat sebuah produsen melakukan inovasi, maka hal itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan normal saat menggunakan produk lama. Dengan adanya pendapatan atau keuntungan yang meningkat, maka akan lebih mudah menarik produsen lain untuk melakukan inovasi serupa atau lebih baik lagi. Oleh sebab itu, konsep inovasi dan juga teknologi tak akan pernah putus selama ada persaingan yang ketat antara produsen satu dan lainnya. Kelebihan pasar persaingan monopolistik yaitu A. Banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. B. Adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. C. Terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. D. Pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. A. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. B. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab
para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. C. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen.